Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum agroklimatologi pembuatan alat sederhana evaporasi. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Nama Muzia Nur Fatmah. NIM 2502035. Program Studi Agroteknologi 25B. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2012. Adapun pendahuluan latar belakang. Evaporasi adalah proses penguapan dari air, tanah, dan vegetasi yang tergantung pada kejenuhan udara. Suhu udara yang tinggi dapat mempercepat penguapan dan permukaan kasar lebih meningkatkan laju evaporasi daripada permukaan rata. Dalam upaya konservasi air di BPA mata air Beger, penting untuk memahami proses ini, karena setiap spesies vegetasi memiliki tingkat penguapan dan kemampuan retensi air yang berbeda, menurut Pinsasi et al. 2016. Sistem pemantauan dan pengendalian lingkungan pada pertanian vertikal dirancang untuk menjaga suhu antara 25 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban media tanam 40 hingga 60%. Teknologi LOT dengan mikrokontroler ESP32 memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara real-time melalui aplikasi Blink dengan akurasi sensor suhu 5,69% dan kelembaban 4,29%, menurut Simare-Mare et al. 2025. Untuk mengamati fenomena ini secara praktis, penggunaan wadah seperti kaleng besar dapat berfungsi sebagai simulator sederhana dari panci penguapan standar. Pengukuran yang dilakukan pada waktu spesifik, yaitu pagi, siang, dan sore hari, bertujuan untuk melihat fluktuasi laju penguapan berdasarkan perubahan suhu harian. Berdasarkan laporan pandangan iklim 2025 BMKG, suhu udara permukaan rata-rata di Indonesia sepanjang tahun 2025 diprediksi mengalami anomali positif sebesar 0,3 hingga 0,6 derajat Celcius. Peningkatan suhu ini mencapai puncaknya pada siang hari, seiring dengan intensitas radiasi matahari maksimum, yang secara linear mempercepat laju evaporasi harian. Praktikum ini dilakukan untuk membandingkan pengaruh faktor lingkungan terhadap laju kehilangan air dalam durasi waktu 1 jam. Dengan membandingkan hasil pengukuran di dalam dan luar ruangan, praktikan dapat memahami secara nyata bagaimana radiasi surya dan pergerakan angin mempercepat hilangnya molekul air ke atmosfer. Ketampilan ini menjadi dasar bagi mahasiswa pertanian dalam menganalisis manajemen air yang efektif, baik di lingkungan terkontrol seperti greenhouse maupun di lahan terbuka. Tujuan praktikum ini adalah membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Adapun prosedur kerja evaporasi alat, kaleng biskuit atau oli, penggaris, dan bahan air hias. Cara kerja praktikum evaporasi membutuhkan 2 kaleng besar dan akan diisi air hingga penuh. Setelah penuh, letakkan 1 kaleng di dalam lab dan 1 lagi di samping ombrometer. Ukurlah air di dalam kaleng dengan penggaris untuk mengetahui batas air di dalam kaleng. Lakukan pengamatan evaporasi selama seminggu setiap pagi, siang, dan sore. Pengukuran sesuai batas air di hari pertama dan tunggu 1 jam. Kemudian ukur kembali. Untuk lebih jelas, penjelasan tentang cara kerja di video selanjutnya. Pada praktikum evaporasi dibutuhkan 2 kaleng besar dan diisi dengan air hingga penuh. Setelah penuh, letakkan 1 kaleng di dalam lab dan 1 lagi di samping ombrometer. Ukur air di dalam kaleng dengan penggaris untuk mengetahui batas air di dalam kaleng. Lakukan pengamatan evaporasi selama seminggu setiap pagi, siang, sore. Pengukuran sesuai batas air di hari pertama dan tunggu 1 jam, kemudian ukur kembali. Inilah hasil dari pengamatan evaporasi.
Hasil pengamatan tersebut dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, pembahasan analisis laju evaporasi harian. Berdasarkan pengamatan 7 hari, tinggi muka air dalam wadah kaleng berkurang dari 13,0 cm menjadi 12,0 cm hingga 12,9 cm akibat proses evaporasi. Laju penguapan harian disebut sangat rendah karena kondisi mendung mengurangi energi panas matahari yang sampai ke permukaan air, sehingga sedikit molekul air yang menguap. Evaporasi adalah proses perubahan air menjadi uap di permukaan yang basah dan datar, dipengaruhi oleh faktor iklim. Ini penting dalam pengembangan sumber daya air, mempengaruhi aliran sungai, kapasitas waduk, dan konsumsi air tanaman. Laju penguapan dipengaruhi oleh radiasi surya, suhu, tekanan uap, kecepatan angin, kelembaban relatif, dan sifat permukaan. Menurut Wirawan et al. 2013. Perbandingan evaporasi air di luar dan air di dalam. Data menunjukkan bahwa penurunan tinggi air di luar lebih besar dibandingkan air di dalam. Air di luar pada siang hari ke-1 turun menjadi 12,5 cm, sedangkan di dalam tetap 12,6 cm. Penguapan lebih cepat di luar karena terkena sinar matahari dan angin. Besarnya penguapan dipengaruhi oleh luas permukaan wadah dan keterpaparan terhadap faktor meteorologi. Wadah terbuka tanpa naungan mengalami laju evaporasi lebih tinggi karena paparan radiasi matahari dan kecepatan angin mempercepat perpindahan uap air dari permukaan ke atmosfer, menurut BMKG. Hubungan evaporasi dengan faktor iklim lain. Terdapat korelasi yang jelas antara rendahnya laju evaporasi, penurunan air yang sedikit dengan kondisi suhu siang hari yang hanya berkisar 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang tidak terlalu ekstrim dan kelembapan udara yang stabil menyebabkan defisit tekanan uap air di udara tidak terlalu besar, sehingga daya hisap atmosfer terhadap air di permukaan kaleng menjadi lemah. Data evaporasi ini sangat penting untuk menghitung kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi. Jika laju penguapan rendah, maka frekuensi pemberian air irigasi dapat dikurangi karena kehilangan air dari permukaan lahan juga berlangsung lambat. Analisis kebutuhan air irigasi mencakup perhitungan evaporasi dan evapotranspirasi. Penting untuk merencanakan sistem irigasi dan mengelola jadwal air di lahan pertanian. Data klimatologi di distrik Muara Tami digunakan untuk metode Penman tanaman, menurut Paseru dan Jansen 2024. Kesimpulannya adalah, laju evaporasi terjadi penguapan air di seluruh lokasi pengamatan yang ditandai dengan penurunan tinggi air dari batas awal 13,0 cm. Kriteria, laju penguapan tergolong sangat rendah, hanya turun 0,1 hingga 1,0 cm karena kondisi cuaca yang dominan mendung dan suhu udara yang tidak terlalu ekstrim. Perbandingan lokasi, penguapan pada wadah di luar naungan cenderung lebih tinggi dibandingkan di dalam ruangan karena terpapar radiasi matahari dan angin secara langsung. Manfaat, rendahnya laju evaporasi menunjukkan bahwa kehilangan air di lahan pertanian berlangsung lambat, sehingga kebutuhan air irigasi menjadi lebih efisien. Daftar pustaka. Sekian laporan praktikum agroklimatologi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.